Assalamualaikum teman-teman. Halo everyone. Gimana nih kabarnya? Gue rasa kalau ngikutin hashtag pemerintah di rumah aja tuh pasti bakal baik-baik aja. Nah, jadi di video pertama gue kali ini, gue ingin sharing sama teman-teman mengenai ide dan peluang usaha untuk khususnya mahasiswa ya. Nah, jadi gue mau cerita sedikit nih. Sebelumnya gue dan teman-teman itu ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi dosennya nyaranin untuk kita agar membuka usaha yang pastinya tujuannya itu pasti baik ya, untuk menguji mental kita juga mungkin, dan ingin membantu kita untuk memiliki uang tambahan gitu. Jadi gue ingin cerita sedikit nih sama teman-teman. Kemarin pas disuruh untuk buat usaha, gue tuh langsung terpikir gitu, mau buat usaha kayaknya cemilan aja deh, atau bentuk kulineran, lebih bagus dan gampang kayak gitu kan. Nah, jadi gue ngambil usaha itu yang menghasilkan produk seperti peyek. Nah, jadi gue buat nama brandnya itu brand Cemilanku, Cemilanku. Nah, jadi untuk mekanisme pembuatannya itu mulai dari pembelian bahan, pembuatan adonan, sampai pemasakan dan finishing itu gue buat sendiri. Bayangin deh, buat sendiri di kosan, ya ampun. Ada juga sih dibantu kakak kos gue. Nah, jadi untuk market atau pasar dari produk yang gue hasilin ini, gue itu bawa ke kelas. Yang pertama bawa ke kelas, terus tawarin tuh ke teman-teman. Awalnya sih mereka ya gitu deh responnya, terus ada sedikit memaksa juga, dan akhirnya ya lumayan juga sih laku terjual di kelas. Lalu yang kedua marketnya tuh gue pasarin ke warung-warung deket kos. Nah, jadi di sana gue tanya terlebih dahulu dong kepada pemilik warungnya, boleh nggak nitip nih gitu. Nah, kebetulan yang punya warung tuh welcome aja, oke deh, masukin aja kalau mau nitip gitu. Nah, jadi dari cerita gue tadi, kalian pasti juga pernah merasakan bagi yang udah membuka peluang, yang udah membuka usaha, pasti banyak dong komentar-komentar yang nggak bagus. Ih, rasanya kurang nih, bentukannya kecil kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau usaha kita dikomentari seperti itu, jadikan itu untuk langkah kita lebih maju lagi gitu. Jangan sampai mundur, karena kita nggak boleh nih takut sama gagal. Nah, di sini gue punya tips nih untuk teman-teman yang sudah membangun usaha dan melanjutkannya, sama yang belum sama sekali membuka atau membangun usaha. Yang pertama, gue kasih tips nih, kalian jangan sampai ragu-ragu gitu. Kalau mau buka, ya buka aja langsung, terusin kayak gitu. Nah, yang kedua tipsnya itu ini gue dapat dari dosen gue sendiri. Kalau udah kita menghasilkan satu produk, maka pasarkan dulu produk itu sampai sejauh mana kita mampu gitu. Jangan baru seminggu nih kayaknya nggak laku, ganti deh gitu. Nah, kata dosen gue, kalau kita ganti-ganti terus produk, maka konsumen juga tidak akan bisa mengingat tuh produk-produk yang kita hasilin. Nah, jadi gue walaupun keuntungan yang baru gue rintis ini tidak terlalu banyak gitu kan, jadi tapi gue tetap optimis melanjutin bisnis ini kayak gitu. Karena market juga mendukung kan, apalagi karena peyek itu makanan legendaris banget dan bisa dimakan kalau kita lagi makan nasi, mungkin makan atau makan makanan berat yang diselingi dengan peyek. Enak juga, cobain ya. Selanjutnya itu yang ketiga, kalau kita sudah lihat pintu peluang gitu kan, contohnya nih lagi marak-maraknya usaha kayak model tahu-tahuan, sosis-sosis dengan berbagai bumbu. Nah, itu kalian bisa manfaatin juga peluang seperti itu tuh. Contohnya nih, teman-teman gue juga banyak yang buka usaha kulineran untuk tugas kemarin. Jadi mereka tuh ada buat kuliner atau usaha sosis goreng dengan berbagai bumbu, tahu goreng dengan berbagai bumbu, salad buah, asinan, nasi goreng untuk sarapan pagi, dan ada juga yang berbentuk jasa ya, mungkin gue sebut itu dia jual pulsa. Nah, di sana kita bisa melihat ide-ide dan peluang-peluang yang ditarik oleh teman-teman gue. Jadi kita bisa manfaatin kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nih ada event di kampus gitu kan. Nah, ini salah satu peluang nih, kayak wisuda atau ada perlombaan-perlombaan yang mungkin mengundang orang banyak. Kalian bisa buka usaha di sana kayak gitu. Selanjutnya, kalau untuk usaha di situasi sekarang ini, mungkin tips dari gue gitu kan,
ide atau peluang yang gue dapat itu kalian bisa buat kayak gini, konten kreator, menjadi konten kreator, membuat video-video yang bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk mahasiswa gitu. Jadi kalau gue sih pengennya ya di setelah ini konten gue tuh gue pengen seperti cover lagu, cooking, ya itu bisa juga dilakuin gitu. Apalagi buat kalian yang bersuara bagus, nah ini bisa menjanjikan banget nih. Apalagi sekarang YouTube udah bekerja sama dengan Google AdSense gitu kan, untuk mendapatkan uang tuh mudah sih kalau di YouTube. Nah jadi gue saranin buat teman-teman yang mau mendapatkan uang di suasana seperti ini, kalian bisa keluarin tuh bakat-bakat kalian, entah itu menyanyi atau cover lagu, masak-masak, atau menjadi food vlogger. Tapi kayaknya nggak mungkin sih jadi food vlogger sekarang ya, karena untuk keluar rumah aja kita dilarang gitu, maksudnya keluar jauh-jauh. Nah jadi gue rasa tips dari gue dan ide dan peluang yang gue beri, semoga teman-teman bisa manfaatin, khususnya buat kalian yang punya bakat menyanyi. Ya ampun, sekarang kalian bisa lihat di YouTube banyak sekali yang udah cover-cover lagu seperti Feby Putri, Cynthia Gabriela, Reza Dharmawangsa, dan banyak lagi deh. Nah kalian juga bisa mungkin melatih vokal atau teknik bernyanyi kalian. Ada juga nih ide dan peluang. Tadi adik gue ngasih saran, katanya untuk teman-teman di rumah, kalian bisa buat kerajinan tangan atau handmade, mungkin berbentuk bros atau mainan kunci dan sebagainya. Kalian bisa pasarin lewat online shop atau bahkan mungkin tawarin ke kelas atau ke kerabat dan tetangga-tetangga kalian. Dan juga untuk teman-teman yang hobi nulis nih, kalian bisa buat buku mungkin dari inspirasi kehidupan kalian dengan beban-beban berat yang kalian miliki kayak gitu kan. Untuk yang semester akhir selesai proposal skripsinya bisa juga nih, kalian bisa lebih fokus pada saat sekarang ini, karena kan nggak ada hambatan lagi untuk keluar rumah, kalian bisa fokus buat di rumah gitu. Dan gue minta juga kepada teman-teman, mari kita berdoa untuk supaya virus COVID-19 ini bisa cepat hilang kayak gitu kan. Karena pada saat sekarang ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang mengalami pembelajaran online dari rumah gitu kan, apalagi yang sudah pulang kampung, untuk jaringan yang tidak stabil, kuota yang terbatas, ini pasti sangat berat. Gue yakin berat banget. Tapi kita tidak perlu khawatir, dosen juga pengertian kok. Nah, gue rasa video kali ini gue rasa cukup untuk teman-teman. Semoga tipsnya ini bermanfaat ya mengenai ide dan peluang usaha untuk mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.